Wamenkumham Edward Omar Syarif Hyaritz atau dikenal Edi Hyaritz dilaporkan oleh Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso pada Selasa 14 Maret 2023 ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi senilai 7 miliar rupiah terkait dengan konsultasi hukum dan bantuan pengesahan badan hukum sebuah perusahaan. Dalam laporannya, Sugeng menduga Edi Hyaritz menerima gratifikasi melalui dua asisten pribadi bernama Yogi Ari Rukmana dan Yosi Andika Mulyadi. Ia menjelaskan dugaan gratifikasi yang diterima Edi berawal dari permintaan konsultasi hukum dari Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM), Helmut Hermawan, yang tengah bersengketa kepemilikan saham dengan Zainal Abidin Syah Siregar. Saat meminta konsultasi hukum tersebut, Edi lantas mengarahkan Hermawan agar berhubungan dengan Yogi. Menurut Sugeng, Edi diduga menerima aliran dana 7 miliar rupiah dari Hermawan dengan termin yang berbeda. Gratifikasi pertama diduga diterima Edi sebesar 4 miliar rupiah melalui Yogi. Uang tersebut dikirim melalui Bank BUMN. Pengiriman dana tersebut dilakukan sebanyak 2 kali pada periode April dan Mei 2022, masing-masing sebesar 2 miliar rupiah. Pembelian ini dalam kaitan seorang bernama HH Hermawan yang meminta konsultasi hukum kepada Wamen EOSH Edi, kata Sugeng di Gedung Merah Putih KPK. Sementara pemberian dana kedua sebesar 3 miliar rupiah yang dilakukan secara tunai sekitar Agustus 2022. Hermawan disebut mendatangi kantor Yogi dan membayarkan 3 miliar rupiah itu dalam pecahan mata uang dolar Amerika Serikat. Penyerahan uang tersebut terjadi di ruang kerja Yogi yang diduga atas arahan Edi. Sugeng mengatakan uang itu diberikan kepada Hermawan meminta bantuan agar Badan Hukum PT CLM disahkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi dan Hukum Umum AHU Kemenkumham. Lembar pengesahan itu pun terbit, namun pada 13 September 2022 dihapus dan muncul susunan direksi baru PT Citra Mulia Mandiri atas nama Zainal Abidin Syah. Saudara Zas, Zainal Abidin Syah dan HH Hermawan sedang bersengketa kepemilikan saham PT CLM. Jadi kecewa saudara HH Hermawan sebagai pemilik IUP menjadi kecewa, kata Sugeng. Saudara EOSH Edi meminta asprinya 2 orang dapat ditempatkan sebagai komisaris PT CLM, kata Sugeng. Lantas, permintaan Edi akhirnya dipenuhi Hermawan. Hal ini terbukti dengan adanya penerbitan akta notaris yang memuat nama Yogi sebagai komisaris. Satu orang yang tercantum, saudara Yar, Yogi, ini aktanya ya, kata Sugeng. Sugeng membawa 4 barang bukti, diantaranya transaksi pengiriman dana dan bukti percakapan aplikasi pesan pendek. Dari percakapan tersebut mengindikasikan, kata Sugeng, Yogi dan Yosi terafiliasi dengan Edi. Sehingga terkonfirmasi bahwa dana yang masuk ke rekening yang bernama Yar, Yogi, dan Yam, Yosi adalah terkonfirmasi sebagai orang yang disuruh atau terafiliasi dengan dirinya, kata Sugeng. Di hari yang sama, Sugeng dilaporkan balik oleh Yogi dan Yosi ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik. Keduanya melaporkan Sugeng karena telah menyeret nama mereka sebagai perantara penerima aliran dana ke Edi. Laporan ini disampaikan karena pemberitaan terhadap saya, dicantumkan nama saya terhadap laporan Pak STS, Sugeng Teguh Santoso ya. Laporan STS itu saya rasa tidak benar, kata Yogi saat ditemui di gedung Bareskrim Polri, Rabu 15 Maret 2023 lalu. Malam ini saya laporkan untuk merespon beliau atas dugaan pencemaran nama baik saya, katanya lagi. Yogi membantah bahwa Edi menerima gratifikasi 7 miliar rupiah. Ia juga membantah seluruh bukti transferan atas namanya yang disampaikan Sugeng ke KPK. Hampir semua yang dinyatakan oleh Pak STS, tuduhannya terhadap saya tidak benar semuanya, kata Yogi. Edi Hyaritz akhirnya memberikan klarifikasi atas dugaan penerimaan gratifikasi yang di kantor lembaga anti rasuah bersama dengan asisten pribadi, Aspri, dengan kuasa hukumnya. Edi Hyaritz membantah adanya dugaan gratifikasi 7 miliar rupiah yang dilaporkan Sugeng. Kalau sesuatu yang tidak benar, kenapa saya harus tanggapi serius? Tetapi supaya ini tidak gaduh, tidak digoreng sana-sini, ya, lalu saya harus melakukan klarifikasi.
klarifikasi bersifat rahasia, Edi Hiaritz mengatakan klarifikasi yang disampaikan kepada lembaga penegak hukum bersifat rahasia. Menurutnya, materi klarifikasi yang telah disampaikan lebih etis diungkapkan oleh lembaga anti rasuah tersebut. Mengenai materi klarifikasi, saya ini kan guru besar ilmu hukum. Saya tahu persis mana yang harus disampaikan ke publik dan mana yang tidak harus disampaikan ke publik. Edi pun menilai laporan yang disampaikan IPW mengenai dugaan penerimaan gratifikasi terhadap dirinya melalui aspirnya cenderung mengarah ke fitnah. Oleh sebab itu, sebagai pejabat publik, ia datang ke KPK untuk memberikan klarifikasi dengan membawa bukti untuk membantah laporan IPW tersebut. Atas inisiatif kami sendiri, ya, kami melakukan klarifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atas aduan IPW yang tendensius mengarah kepada fitnah. Tak akan laporkan Sugeng meski menilai aduan IPW cenderung sebagai fitnah. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada UGM ini menyatakan bahwa ia tidak akan mempolisikan IPW. Sebab ia pahami IPW merupakan LSM yang tengah menjalankan tugasnya sebagai anjing pengawas, watchdog. Kalau pejabat itu diadukan, yang harus dilakukan itu bukan malah lapor balik ke Bareskrim, tetapi melakukan klarifikasi ya, jelas Edi. Begitu kira-kira. Artikel ini telah tayang di kompas.com. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.